Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua tentunya dalam keadaan yang baik, meskipun kita punya pergumulan masing-masing tentunya ya. Tetapi saya rindu bahwa pagi hari ini, sebelum kita kembali lagi beraktivitas, ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pikirkan bersama-sama. Di pagi hari ini kita kembali akan belajar dari teladan hidup Yesus. Ini menjadi role model bagi kita tentunya sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus bisa ikut hidup teladan Tuhan Yesus. Ya, diambil dari Lukas pasal yang keempat, ini bagian firman Tuhan di mana Tuhan Yesus sebelum melayani. Jadi awal mula sebelum Yesus melayani. Lukas pasal yang keempat, perenungan kita dari ayat 1 sampai 13, tetapi saya tidak akan membaca semua, saya akan hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja sebagai mewakili perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengan judul perikop, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Demikian pembacaan firman Tuhan, berbagai yang membaca dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, dari pembacaan kita di pagi hari ini, seperti sudah saya katakan di awal, bahwa kita akan belajar dari teladan hidup Yesus sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama seperti pembacaan kita tadi, bahwa Tuhan Yesus juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa seringkali pimpinan atau kehendak Roh Kudus itu tidak sesuai dengan pikiran atau logika kita manusia. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, buat apa dia dibawa ke padang gurun? Buat apa dia selama 40 hari di sana? Dalam konteks kita juga seringkali tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus itu seringkali tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan logika kita sebagai manusia. Mengapa itu harus terjadi dalam kehidupan kita? Nah, apalagi berbicara dalam konteks Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau kita membaca di pasal sebelumnya, pasal yang ketiga, ayat 21 dan 22 di sana, Tuhan Yesus mendapatkan legitimasi ya langsung dari Allah Bapa bahwa Yesus adalah anak yang kukasihi. Wah, anak Allah begitu. Tapi kenapa anak Allah kok harus dicobai begitu? Nah, tetapi Alkitab mencatat, sama sekali Yesus tidak bertanya, sama sekali Tuhan Yesus tidak mengeluh, kenapa saya harus 40 hari berpuasa, 40 hari berada di padang gurun, mengapa Roh Kudus membawa saya ke sana? Sama sekali tidak. Tidak ada perkataan seperti itu dari Tuhan Yesus. Meskipun secara manusiawi mungkin ya itu tidak sesuai dengan pikiran kita sebagai manusia begitu ya. Nah, poin yang pertama yang ingin kita renungkan bersama-sama dari pembacaan kita tadi. Kita belajar untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, kita harus belajar tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Meskipun pimpinan dan tuntunan Roh Kudus tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan logika kita manusia. Tetapi kalau itu adalah pimpinan Roh Kudus, demi kebaikan kita, demi pertumbuhan rohani kita yang lebih baik, kita harus ikut dan tunduk apa mau daripada Roh Kudus. Aplikasi kita sehari-hari, ya, menjadi tidak mudah memang untuk tunduk, karena memang perlu kerendahan hati daripada kita. Ini kita harus belajar rendah hati tentunya ya, mendengar suara Roh Kudus. Dan juga untuk setia kepada Tuhan, tentunya juga perlu kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, kiranya lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita kembali lagi diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tentunya kita belajar untuk tunduk
kepada pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Meskipun tuntunan pimpinan Roh Kudus tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan logika kita sebagai manusia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami belajar dari teladan hidup Yesus. Kami, orang-orang yang percaya kepadamu, dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus juga. Tetapi Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kami. Meskipun tuntunan Roh Kudus tidak sesuai dengan pikiran kebanyakan orang, tetapi kami bersyukur Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Amin.